Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Tersiar kabar bahwa Abu Nawas sekarang menjadi orang kaya raya. Namun masyarakat heran, usaha apa yang dijalankan Abu Nawas? Pasalnya, ia tidak punya kebun ataupun peternakan yang besar. Usut punya usut, Abu Nawas dicurigai berprofesi sebagai penyelundup. Anggapan tersebut berdasarkan seringnya Abu Nawas bolak-balik melewati batas wilayah. Hal ini tentu saja membuat raja negeri seberang murka. Ia pun lalu memerintahkan seorang prajurit untuk menjaga gerbang perbatasan. Setiap orang yang ingin memasuki wilayahnya, semua barang-barang bawaannya harus digeledah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan mengendarai keledainya. Ia meminta izin kepada prajurit penjaga untuk memasuki gerbang perbatasan. "Di mana kau sembunyikan barang bawaanmu?" tanya prajurit yang berjaga. "Tidak ada yang saya sembunyikan, Tuan," jawab Abu Nawas. Karena tidak percaya, si prajurit lalu menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang bawaan yang berharga, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk. Hari berikutnya, Abu Nawas datang lagi dengan mengendarai keledainya, kemudian mendatangi prajurit penjaga. "Tuan, izinkan saya melintasi perbatasan." Seperti biasa, prajurit penjaga perbatasan menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang berharga, Abu Nawas kembali dipersilahkan melintasinya. Suatu ketika, prajurit kerajaan dipanggil raja wilayah tersebut ke istana. "Bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkap Abu Nawas?" tanya rajanya. "Ampun Paduka, Abu Nawas memang setiap hari memasuki wilayah negeri ini. Tapi hamba sama sekali tidak mendapati Abu Nawas membawa barang-barang berharga. Ia datang hanya bersama dengan keledainya tanpa membawa barang apapun. Bajunya juga sudah saya geledah, tapi hamba tidak menemukan apa-apa," jawab prajurit kerajaan. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja menjadi heran. "Lalu, apa yang diselundupkan Abu Nawas?" tanya sang raja dalam hati. Tak hanya raja saja yang heran, prajurit penjaga perbatasan juga dibuatnya kebingungan. Beberapa hari kemudian, prajurit penjaga perbatasan mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, saya tahu kamu pasti menyelundupkan sesuatu, tapi saya bingung. Sebenarnya barang apa sih yang kamu selundupkan?" tanya prajurit tersebut. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Keledai. Saya setiap hari menjual keledai di wilayahmu. Kamu tidak menyadari, setiap hari kan aku selalu gonta-ganti keledai." Mendengar itu, sang prajurit hanya bisa geleng-geleng kepala. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," balas prajurit tersebut. Kisah selanjutnya. Keharmonisan antara Abu Nawas dan istrinya membuat hari-harinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita yang solehah. Sampai pada suatu hari, sang istri meninggal dunia untuk selamanya. Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu tak menyangka dan ikut berkabung. Orang-orang mengira kejadian ini pasti akan membuat Abu Nawas teramat sedih. Namun ternyata sebaliknya. Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria. Hari berikutnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi nampak raut kesedihan. Hal ini menimbulkan tanda tanya di benak semua orang. Tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai satu-satunya telah mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas sangat terpukul. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abu Nawas ini.
Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru. Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas. "Saya tahu kamu telah kehilangan keledaimu, tapi tidak perlu bersedih seperti itu Abu Nawas, apalagi sampai berlarut-larut. Yang membuatku heran, ketika kamu kehilangan istrimu, kamu dengan cepat kembali ceria. Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja," kata si tetangga kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu. Ia pun kemudian berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, tetangga kita yang di ujung sana bilang, 'Hei Abu Nawas, kamu jangan terus bersedih. Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu.' Sementara tetangga kita yang lain berkata, 'Hai Abu Nawas, berbahagialah, anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu tanpa mas kawin.' Oleh sebab itulah, saat kepergian istriku, hatiku pun tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang, saat keledaiku meninggal, tak ada seorang pun yang datang menghiburku dan menawarkan keledai pengganti kepadaku." Tetangga Abu Nawas itu hanya bengong mendengar penuturan tersebut. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.